Studio headphone under 1 juta itu adalah tujuan dibuatnya Kiwi Ears Ellipse ini. Tapi apakah tersampaikan dengan baik? Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk Kiwi Ears Ellipse headphone open back yang memang didesain untuk studio use secara kabelnya, panjangnya, kemudian juga suaranya serta bentuknya sendiri ini. Dan seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Di marketplace sekarang, kalau misalnya kalian beli ini langsung dari luar negeri, dari Linsoul gitu, harganya $75. Dan tapi gue ngeliat juga ada pre-order atau ready stock bahkan Indonesia sekitar 800-900 ribuan. Oke, kita bahas mengenai build quality yang buat gue cukup solid. Maksudnya dari ini headbandnya, kemudian dari ear cupnya semua pakai bahan yang cukup oke. Di sini pakai bahan metal, di headbandnya juga kerasa ini pakai metal. Dia paddingnya lumayan tebel, pakai bahan ini protein leather juga. Lalu kemudian untuk ear cupnya pakai plastik yang lumayan tebel. Ini kelihatan dia open back, tapi nggak open back sampai bocor banget, nggak. Ini masih lumayan ada kayak nutupnya juga. Jadi ketika kalian play lagu di sini masih kelihatan, ini masih kerasa ini bahwa ada kayak semacam layer yang nutupin suaranya, jadi nggak open banget. Lalu kemudian di bagian earpadnya itu cukup besar tapi ngebulet seperti ini, dan ini bahannya semuanya pakai fake leather. Di sini somehow foam di dalamnya ini lumayan berasa agak tebel nih. Ada hubungannya pasti sama tuningnya, dan juga ini untuk bagian hinge-nya ini tidak bisa di swivel putar-putar banyak, dia ada keterbatasan di sini. Ya dikit doang bisa ininya, bisa di adjust-nya. Lalu juga untuk ini ya, untuk kabelnya ini detachable. Ini cuman single pole seperti ini untuk kanan dan kirinya. Dan ini yes, kabelnya itu panjang banget, kabelnya ternyata 3 meter. Jadi memang diperuntukkan untuk studio use. Biasanya kan headphone studio use itu emang butuhnya 3 meter biar yang mixer itu bisa sambil jalan ke sana ke sini dulu untuk mix ke sana sini. Dan yes, tuh dapetin 3,5 mm jack dan juga converter ke 6,3. Jadi memang kerasa banget by design dan juga kabel ini adalah peruntukannya studio use. Secara fitting sendiri, headphone ini memang tipe yang biasa aja kayak gini. Dia nggak terlalu, swivel-nya sangat terbatas ya, segini ya. Jadi nggak bisa 360 derajat ataupun 180 derajat juga nggak bisa 90 derajat bahkan. Dan karena dia lumayan trepes bagian earpad-nya sini, jadi mungkin kalau misalnya kuping kalian rada panjang keluar gitu, mungkin bisa menyentuh bagian dalamnya sini. Untungnya di kuping gue tidak, dan gue bisa ngerasa cukup nyaman memakai headphone ini lama tanpa komplain sama sekali, karena cukup berasa ringan dan juga kuping gue kecil, jadi sensasinya lumayan luas di earpad-nya ini, di ear cup-nya ini cukup luas untuk kuping gue, dan juga secara weight-nya, distribution-nya juga oke ya. Basically dia emang nggak berat, dan kabelnya ini memang kalau misalnya untuk home use, untuk dengerin musik biasa, mungkin agak kepanjangan karena 3 meter, jadi rada kewer-kewer kemana-mana gitu, mungkin harus diikat dulu. Cuman kalau studio use yang emang biasanya 3 meter, ya rasanya udah proper. Ke bagian yang terpenting yaitu suaranya. Well, by frequency response, ini cukup menggambarkan bahwa sebenarnya headphone ini nggak netral-netral amat. Tapi untuk ke arah netral yang flat, ya lumayan mendekati. Kalau kita analisa frekuensi responsnya, ini masih ada sedikit bump di area mid bass, tapi itu pun kecil, nggak terlalu banyak karena cenderungnya itu memang lumayan flat untuk area bassnya. Kemudian di area upper mid range-nya, di mana ada ear gain biasanya, ini sayangnya agak aneh, dia agak mendelep ke bawah begitu. Tapi peak-nya malah di sekitar lower treble di 6 kHz, dan habis itu steady roll off di atasnya lagi. Jadi memang sensasi yang berasa dari sini itu somehow cukup terwakilkan dari frekuensi responsnya. Satu, dari area bass-nya, ini tipe bass yang tipenya duk aja. Dia nggak bisa nampol-nampol banget, cuman sekedar ada, dan itu pun nggak terlalu berbobot. Jadi focusingnya emang ke area mid bass rada atasan gitu, nggak terlalu berbobot jeduk gitu. Kayak aja ya, sekedar adaan, cepat recovery-nya, cuman ya seadanya aja. Tapi buat gua pribadi kurang dalam, kurang kerasa depth-nya, dan kurang asik kalau misalnya buat dengerin EDM karena cuma sekedar dek aja. Lalu kemudian untuk area vokalnya, di sini sebenarnya clarity-nya bagus dengan lower treble yang di rise segitu lumayan tinggi. Pengucapan serta kata-kata dari lagu itu semuanya jelas banget, tapi masalahnya dia upper mid range-nya lumayan turun di sini. Jadi extension teriak vokalnya sendiri itu nggak terlalu berasa. Vokalnya clear, jelas, tapi nggak terlalu ada dinamika atau perubahan transisi dari lower mid range to upper mid range. Kalau misalnya ada penyanyi
cowok, cewek, ataupun vokal cewek biasanya kan dari bait itu dia nyanyi nggak terlalu tinggi nadanya. Waktu makin ref dia teriak. Nah itu teriakannya tuh energinya nggak terlalu berasa. Jadi transisi lower mid range to upper mid range nggak berasa. Tapi karena lower treble presence-nya di sekitar 6 kHz yang cukup tinggi, memang vokal-vokal bakal berasa clear. Tapi di sini juga lumayan agresif. Jadi misalnya ada lagu-lagu yang punya peak di lower treble itu bakal kerasa kayak simbalnya jadi lebih kasar, lebih nyerang, atau misalnya percussion yang atau yang gitu, itu bisa terasa lebih kasar dan bisa terasa lebih nyerang. Sedangkan upper treble-nya jujur aja gue nggak terlalu kedengeran karena basically fokus gue semuanya lebih ke lower treble attack yang nya itu yang focusingnya di situ. Upper treble-nya gue nggak terlalu berasa, nggak berasa iri gimana-gimana. Jadi sebenarnya ini oke lah kalau kita ngomongin flat yang rada beda gitu masih bisa masuk kali ya. Tapi udah maksa, maksudnya bassnya tuh nggak sedalam yang gue pengen untuk real flat. Lalu kemudian untuk upper mid range ear gain-nya kurang ada, malah dia naikin di lower treble ya. Jadi memang lu berasa frekuensi lengkap dari bass, vocal, treble-nya itu nggak ada yang dimajuin dan semuanya clear. Tapi balancing-nya kurang. Maksudnya area upper mid range yang semestinya naik, semesti extension nada tuh berasa. Di sini enggak, cuman clear-nya doang dari lower treble. Lalu ketika rekamannya kasar, lower treble itu lumayan mengganggu. Jadi kalau misalnya mau preferensi gue yang beneran headphone yang lebih netral gitu ya, gue bakal EQ. EQ-nya di mana? Satu, mid bass-nya mungkin gue turunin dengan begitu, somehow suaranya lebih linear lagi untuk bass-nya, yang bump-nya itu gue turunin sedikit. Lalu kemudian di area upper mid range-nya gue naikin di 2-3 kHz itu, gue naikin bikin ear gain pada umumnya, naikin beberapa desibel, dan gue turunin di area lower treble-nya. Tapi sialnya headphone ini ternyata ketika di EQ itu tidak terlalu responsif, jadi suaranya malah jadi agak aneh. Kalau misalnya ini planar mungkin lebih responsif dengan EQ, saya ini kurang responsif dengan EQ juga. Jadi, to be honest, ya gue agak ngerasa untuk tujuan headphone studio yang bener-bener flat gitu. Yes, lu kedengeran semuanya tanpa terlalu maju gimana-gimana. Maksudnya bassnya nggak terlalu maju, vokal nggak terlalu maju, treble-nya aja yang paling ceras, itu pun lower treble, upper treble-nya enggak. Ya mungkin untuk tujuan itu rada maksa, tapi ya masih bisalah mungkin. Tapi kalau misalnya real studio yang flat, yang netral gitu, ya masih ada kekurangan sana sini. To the point gue agak, kalaupun gue bisa rekomendasikan ini sedikit maksa karena di budget sekitar 1 juta, gue nggak tahu apa lagi yang bisa cukup netral by measurement dan by telinga gitu. Jadi ya agak maksa sih. Tujuannya buat gue kali ini, sorry to say, agak kurang tersampaikan. Maksudnya gue ngerti tujuan waktu itu mereka bikin Kiwi Ears Division ataupun Kiwi Ears Athea, gue tersampaikan gitu tujuannya untuk apa. Tapi untuk yang satu ini gue agak ragu sebenarnya ini bisa dipakai studio beneran. Jadi kalau misalnya gue bisa bilang, misal lu bikin studio gitu ya, nabung aja lagi deh ke 2 juta, 3 juta gitu, udah ada yang lebih proper rasanya. Ini sayangnya buat gue by tonality kalau misalnya mau beneran netral masih agak kurang. Kalau kita bahas technical juga sebenarnya gue bingung mengkategorikannya bagus apa enggak. Karena kalau jujur aja secara clarity itu sebenarnya cukup bagus. Dia nggak ada bass yang nutupin vocal to treble-nya, semuanya berasa jelas, clear, vocal treble-nya juga berasa jelas. Pernadannya itu atau instrumen yang dimainkan itu cukup jelas nadanya, tapi masalahnya secara soundstage and imaging untuk headphone yang open back yang lumayan besar seperti ini cukup kurang karena berasa cukup sempit, imagingnya lebih kayak 2 dimensi aja, nggak berasa 3 dimensi, dan juga ya itu cuman basically clarity-nya doang yang lumayan, secara yang lainnya nggak bagus-bagus amat. Tapi kalau kita ngomongin harga, under 1 juta rasanya ini salah satu yang tetap terbaik, cuman nggak mind blowing aja lah. Nah, secara perbandingan sebenarnya gue juga bingung nih, gue mau bandingin apa, karena dia under 1 juta, gue nggak tahu headphone monitoring atau headphone studio lainnya. Maksudnya kayak yang terkenal Cos Porta Pro, lalu Sennheiser PX Series, ataupun headphone yang pernah gue review kayak Kiwi Ears Division, itu nggak ada satupun yang arahnya ke studio headphone. Jadi walaupun gue rasa ini adalah headphone yang untuk studio use by frequency response dan suara nggak cukup linear flat seperti yang ideal gue,
Tapi dibandingkan yang lainnya, Kiwiers Porta Pro, Sennheiser PX Series, lalu yang Kiwiers Division, sisanya itu bakal lebih ngebas, sisanya bakal lebih warm lagi, atau sisanya bahkan ada yang lebih V-shape suaranya. Jadi gimana pun, ini yang paling mendekati netral di harga segini, at least itu dari yang pernah gue coba dan gue review. Gue nggak tahu di luar sana apakah ada lagi yang under 1 juta yang lebih baik lagi neutrality-nya dibandingkan ini. Jadi in the end, sebenarnya gue masih ngerasa secara suara headphone ini tuh masih nanggung. Dia dibilang netral juga enggak, dibilang focusing upper mid-range juga enggak. Jadi gue masih agak bingung aja arahnya kemana. Tapi kalau misalnya untuk under 1 juta yang paling mendekati netral untuk kategori headphone studio, dari yang pernah gue coba, ya memang ini gitu. Jadi kayak rada maksa tapi kayak nggak punya pilihan lain, ya sudah gitu. Dibanding kalau misalnya lo maksa budgetnya 2 juta 3 juta, kalau misalnya nggak punya budget segitu ya sudah gitu. Cuma kalau misalnya punya budget lagi, gue sarankan sih lebih lagi karena banyak di luar sana yang lebih proper dari frequency response dan juga suaranya. Jadi gitu aja, walaupun dia harganya under 1 juta, ada kekurangan buat gue untuk beberapa kategori karena gue lumayan kritis karena tujuannya untuk headphone studio secara suara dan juga secara kabelnya ini udah dibikin 3 meter nih. Oke, gitu aja. Anyway, kalau lo mau beli sendiri, gue kasih juga link pembelian di deskripsi di bawah. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.